Halo teman-temanku sekalian, bagaimana kabarnya kalian pada hari ini? Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang terkaitnya kasus sesuai di judul saya. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama saya Hendy Marianto, mahasiswa dari Politeknik Kaltara, Prodi D3 Keperawatan. Yang kali ini kita akan membahas kasus terkaitnya gagal jantung. Nah, kalian pernah mendengar nggak sih apa sih itu gagal jantung? Nah, kalau belum, saya akan membahas tentang terkaitnya gagal jantung secara kompleks dan menyeluruh. Nah, bagi kalian yang ingin tahu, silakan simak video berikut ini. Baik teman-teman, kali ini kita akan memasuki di definisinya. Poin definisi yaitu adalah apa sih dari gagal jantung. Nah, jadi menurut gagal jantung itu ialah suatu kondisi klinis di mana jantung tidak mampu memompa darah secara efektif untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi tubuh, atau hanya mampu melakukannya dengan tekanan pengisian yang meningkat. Nah, jantungnya lemah sehingga aliran darah ke seluruh tubuh tidak optimal. Ini bukan berarti jantung berhenti berdetak, melainkan bekerja kurang efisien saja. Nah, gejala umumnya meliputi sesak napas, kelelahan ekstrim, dan pembengkakan pada kaki ataupun perut. Oke, selanjutnya kita memasuki poin yang kedua, yaitu etiologi ataupun penyebabnya. Nah, apa sih penyebab gagal jantung? Nah, penyebab gagal jantung yaitu adalah suatu kerusakan atau pelemahan otot jantung akibat penyakit kronis seperti penyakit jantung koroner, hipertensi, dan diabetes yang membuat jantung tidak mampu memompa darah dengan cukup. Penyebab utama lainnya termasuk penyakit katup jantung, kelainan otot jantung ataupun kardiomiopati, infeksi virus, serta gaya hidup yang tidak sehat. Nah, jadi penyebabnya itu adalah suatu kelemahan otot jantung ataupun bisa mengakibatkan penyakit yang kronis. Misalnya, orang yang sudah terkena serangan jantung, itu jantungnya bisa memungkinkan bakalan bisa jadi gagal jantung apabila pola hidup yang tidak sehat tadi. Nah, begitu juga penyakit-penyakit yang membantu seperti penyakit hipertensi dan diabetes bisa berupa menjadi penyebabnya suatu gagal jantung, teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tanda dan gejalanya gagal jantung. Nah, gejala utama dari gagal jantung yaitu adalah sesak napas. Sesak napas muncul dikarenakan fungsi kerja jantung yang tidak stabil tadi ya teman-teman. Dikarenakan jantung kerjanya memompa darah dan di darah itu dalamnya ada oksigen dan nutrisi. Nah, maka jika pemompaannya tidak efektif ataupun kinerja jantungnya tidak optimal, maka bisa terjadinya lah sesak itu tadi. Nah, selanjutnya ada gejala yang lain lagi, yaitu sesak pada saat berbaring. Nah, kenapa bisa sesak pada saat berbaring? Dikarenakan tadi penumpukannya cairan ya teman-teman. Nah, semakin tubuh kita berbaring, semakin sesak dia muncul. Padahal kan pada saat kita merasa sesak nih ya, nah harusnya kita beristirahat dengan baring. Akan tetapi pada saat berbaring dia merasa sesak nih teman-teman, yang sehingga membuat pola tidur kita merasa terganggu. Nah, dan juga mudah lelah bisa didapatkan oleh gagal jantung ini, atau dalam bahasa medisnya penurunan toleransi aktivitas. Nah, gejala berikut itu jika gagal jantungnya makin memparah tanpa melakukan aktivitas apapun bisa muncul ya teman-teman. Sebaiknya pada saat sudah merasa seperti itu jangan dianggap remeh ya teman-teman. Nah, dan juga munculnya penumpukan cairan di area bengkak kaki dan pergelangan ataupun bisa disebut edema. Nah, selanjutnya saya akan membahas tanda klinisnya nih teman-teman menurut penelitian dari dokter ataupun pemeriksaan langsung dari kondisi gagal jantung ini. Yang pertama itu ada takikardia ataupun denyut jantung cepat ataupun denyut nadi cepat. Sudah pastinya detakannya pasti bermasalah ya teman-teman. Dan juga ada rongki paru. Nah, arti dari rongki paru yaitu adanya suara tambahan di area paru ya teman-teman, dikarenakan penumpukan cairan lagi.
Nah, jadi masalahnya ada di jantung, tetapi bisa menyebar kemana-mana ya teman-teman. Karena kan jantung adalah inti dari organ tubuh kita. Selanjutnya terjadinya distensi vena jugularis atau pembengkakan bagian vena jugularis di bagian leher ya teman-teman. Dan ada juga terjadinya hepatomegali ataupun pembengkakan pada hati dikarenakan kurangnya pasokan darah dari jantung ke organ hati. Nah, selanjutnya ada juga terjadi oliguria. Nah, oliguria ini adalah produksi urin yang sangat rendah ataupun menandakan penurunan fungsinya ginjal, teman-teman. Terjadinya dehidrasi ataupun penyumbatan saluran kemih. Oke, baik, selanjutnya kita akan membahas tentang poin komplikasi. Nah, pada poin yang satu ini, gagal jantung yang tidak diobati dapat menimbulkan komplikasi pada jantung dan organ tubuh lainnya, dikarenakan kurangnya pasokan darah dan oksigen tadi. Nah, hal yang terjadi ketika komplikasi jantung terjadi yaitu rentan akan terjadinya aritmia ataupun gangguan irama jantung. Nah, gangguan irama jantungnya itu bisa terlalu cepat ataupun lambat. Nah, bisa juga mengakibatkan serangan jantung akibat melemahnya otot jantung. Nah, jadi pada saat terjadinya gagal jantung, jangan main-main ya teman-teman. Ini adalah hal yang serius. Butuh penanganan yang tepat, cepat, dan maupun yang fleksibel. Nah, organ. Nah, gagal ginjal. Ginjal tidak dapat cukup aliran darah, maka terjadinya gagal ginjal. Selanjutnya ada kerusakan atau gagal hati. Sama tadi ya, pada pembengkakan hati akibat penumpukan darah pada hati. Terjadinya edema paru, penumpukan cairan di paru-paru yang menyebabkan sesak napas. Nah, itulah tadi komplikasi jantung apabila tidak ditangani. Nah, jantung ini adalah suatu organ inti dari tubuh kita ya teman-teman. Jika jantung sudah melakukan atau terjadinya kegagalan, maka akan banyak berdampak buruk bagi organ tubuh kita yang lainnya. Nah, baik teman-teman, selanjutnya kita memasuki poin perawatan gagal jantung. Nah, perawatan gagal jantung bertujuan untuk mengurangi gejalanya, mencegah rawat inap ulang, dan meningkatkan kualitas hidup. Nah, yang pertama kita diberikan poin yaitu perubahan gaya hidup. Nah, merubah gaya hidup seseorang dengan cara diet rendah garam atau yang bertujuan untuk mengurangi natrium untuk mencegah penumpukan cairan. Nah, ada pun juga berhenti merokok dan mengkonsumsi alkohol yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jantung lebih lanjut. Dan juga dianjurkan beraktivitas fisik ringan, olahraga teratur sesuai anjuran dokter. Oke, kalau tadi kita membahas tentang perawatan gagal jantung, sekarang kita akan membahas tentang pengobatannya. Pengobatan gagal jantung, terapi farmakologis agar membantu perbaikan pada jantung mengkonsumsi obat-obatan seperti obat-obat diuretik, itu berguna untuk mengeluarkan kelebihan cairan dan mengurangi sesak napas. Nah, ada juga obat ACE inhibitors, yaitu untuk melebarkan pembuluh darah dan meringankan beban kerja jantung. Dan juga ada obat beta blockers, yaitu bertujuan untuk menurunkan tekanan darah dan memperlambat detak jantung. Dan juga ada obat aldosteron antagonisis, itu mengurangi resiko kerusakan jantung lebih lanjut. Nah, obat-obatan seperti ini sesuai resep dokter yang untuk pasien mengalami gagal jantung ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk di poin pencegahan gagal jantung. Nah, jadi gagal jantung ini juga bisa dicegah ya teman-teman. Pencegahan gagal jantung yang efektif melibatkan perubahan gaya hidup sehat secara konsisten, yaitu untuk berhenti merokok, berolahraga dengan teratur, menjaga berat badannya tetap ideal, serta menerapkan pola makan rendah garam dan lemak. Penting juga kita untuk mengontrol tekanan darah, kolesterol, dan gula darah, serta mengelola stres.
Oke, baik teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang terkaitnya mitos dan fakta tentang gagal jantung menurut perspektif atau stigma masyarakat yang belum mengerti tentang gagal jantung. Nah, berikut ini saya akan membagikan tentang terkaitnya mitos dan fakta yang besar sekali persennya terkait gagal jantung ini. Mitos yang pertama yaitu gagal jantung berarti jantung berhenti berdetak atau mati mendadak. Nah, padahal faktanya gagal jantung berarti jantung melemah, teman-teman, dan tidak memompa darah dengan baik, tetapi tetap berdetak. Dan mitos yang selanjutnya yaitu ada gagal jantung sama dengan serangan jantung. Nah, tetapi faktanya, serangan jantung itu terjadi secara tiba-tiba saat aliran darah tersumbat. Nah, sedangkan gagal jantung yaitu adalah kondisi kronis jangka panjang meskipun serangan jantung bisa menyebabkan gagal jantung apabila tidak ditangani dengan tepat. Selanjutnya ada lagi nih, gagal jantung hanya terjadi pada lansia. Nah, tetapi faktanya, gaya hidup yang tidak sehat membuat usia muda beresiko terkena gagal jantung akibat kelainan bawaan atau komplikasi penyakit lain. Nah, jadi bukan hanya lansia saja ya. Nah, ada lagi nih teman-teman. Jika memiliki gagal jantung, Anda tidak boleh berolahraga. Nah, tetapi faktanya, olahraga teratur dengan intensitas yang disesuaikan justru membantu memperbaiki fungsi jantung, kecuali diperintahkan sebaliknya oleh dokter. Nah, yang terakhir, mitos yang selanjutnya, gagal jantung adalah vonis mati yang tidak bisa diobati. Nah, tetapi faktanya yang mesti diluruskan, yaitu meskipun dia penyakitnya kronis, gagal jantung dapat diobati dan dikelola dengan obat-obatan, alat pacu jantung, dan perubahan gaya hidup ya, teman-teman. Nah, itulah salah satu mitos dan faktanya terkait gagal jantung yang banyak sekali persennya yang harus dibenarkan oleh stigmanya atau perspektifnya masyarakat yang harus mereka ketahui ya teman-teman. Nah, itu dia isinya tentang materi kita kasus gagal jantung teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan menyimpulkan sedikit tentang materi saya agar bisa lebih melekat dan melengket di kepala kita ya. Jadi, kesimpulan dari materi ini, gagal jantung ialah suatu kondisi di mana jantung tidak mampu memompa darah dengan efektif untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi kita, disebabkan terjadinya kelemahan otot jantung yang membuat jantung tidak mampu memompa darah dengan baik, sehingga akan datangnya keluhan dan tanda gejala seperti sesak, mudah lelah, dan kerusakan organ karena kurangnya pasokan darah ya teman-teman. Nah, baiklah teman-teman, dikarenakan kita sudah di penghujung waktu, terima kasih kalian sudah menonton hingga akhir. Semoga videonya bermanfaat bagi kita semua di kalangan kesehatan. Baiklah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kekurangan, saya minta maaf. Bila ada kelebihan, saya juga minta maaf. Saya Hendy Marianto pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.